feeling like fuck cops, let them get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit them with the gun pal, I be going nuts now. Setelah kembali ke Universitas Modu, Xu Jingming dipanggil oleh Wakil Rektor Ling Xuang. Dalam pertemuan itu, Ling Xuang secara langsung menunjuk Jingming sebagai kapten tim Universitas Modu untuk menghadapi Liga Perguruan Tinggi Nasional. Keputusan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Ling Xuang percaya bahwa kekuatan Jingming sudah berada di level yang berbeda dibanding mahasiswa lainnya. Keesokan harinya, daftar peserta Liga resmi diumumkan. Seluruh mahasiswa segera membicarakan keputusan itu. Banyak yang mempertanyakan, mengapa seorang mahasiswa baru justru dipilih menjadi kapten tim. Di sisi lain, dekan yang memanggil Jingming untuk mengetahui perkembangan kekuatannya. Dengan tenang, Jingming menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, ia sudah mampu menghadapi lawan setara level 4 peak. Sementara, jika menggunakan Thunder Extreme State, ia bahkan sanggup bertarung melawan musuh level 5 top tier. Mendengar penjelasan tersebut, dekan yang benar-benar terkejut. Kecepatan perkembangan Jingming jauh melampaui perkiraannya. Namun ia juga memahami mengapa banyak mahasiswa masih meragukan keputusan Ling Xuang. Karena itu, Jingming bertanya, bagaimana cara membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi kapten? Dekan Yang pun memberi satu saran sederhana. Pergilah ke training hall dan rebut peringkat pertama Battle Power Leaderboard. Tanpa membuang waktu, Jingming langsung menuju training hall. Setelah identitasnya dipindai oleh Eva, ia memasuki virtual space dan memilih senjata yang akan digunakan. Begitu ujian dimulai, lantai pertama langsung dipenuhi gerombolan beast. Namun semua monster itu berhasil dibasmi dengan mudah oleh Jingming. Sementara itu di asrama mahasiswa tingkat 4, teman-teman Kongxi masih memperdebatkan keputusan Wakil Rektor Ling Xuang. Mereka merasa Kongxi jauh lebih pantas menjadi kapten. Meski begitu, Kongxi sendiri memilih menghormati keputusan kampus. Tak lama kemudian, perhatian seluruh mahasiswa beralih ke forum kampus. Mereka melihat nama Xu Jingming sedang mengikuti Battle Power Trial. Semua orang tercengang. Jingming menaklukkan setiap lantai dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan Kongxi mulai menyadari bahwa kekuatan mahasiswa baru itu mungkin memang sudah melampaui dirinya. Sementara itu, Jingming terus melaju hingga lantai 24. 5 Armored Earth Dragon tier 4 mid langsung menghadangnya. Namun tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Jingming melepaskan petir emas miliknya. Ledakan besar mengguncang arena. Kelima beast langsung musnah dalam satu serangan. Tanpa berhenti, Jingming memasuki lantai 25. Eva menjelaskan bahwa lantai ini merupakan batas yang gagal dilewati hampir seluruh mahasiswa elit. Hanya Kongxi yang pernah menaklukkannya. Itu pun membutuhkan waktu 30 menit. Namun bagi Jingming, pertarungan itu berakhir jauh lebih cepat. Begitu bertemu Thunder Bear tier 4, ia langsung melancarkan serangan, bertubi-tubi tanpa memberi ruang bagi lawannya untuk membalas. Dalam waktu singkat, beast tersebut berhasil dikalahkan. Eva pun mengucapkan selamat karena Xu Jingming resmi merebut peringkat pertama Battle Power Leaderboard. Seluruh mahasiswa Universitas Modu dibuat geger. Bahkan teman-teman Kongxi tak percaya ketika mengetahui Battle Power, Jingming meningkat dari 400.000 menjadi lebih dari 510.000 hanya dalam hitungan kurang dari 20 detik. Saat Eva meminta Jingming menuliskan namanya sebagai pemegang rekor baru, Jingming sempat bertanya apakah dirinya menjadi mahasiswa pertama yang berhasil menaklukkan lantai 25 di level 3 top tier. Namun Eva menjelaskan bahwa 100 tahun yang lalu, pernah ada seorang jenius bernama Qian Liang yang melakukan pencapaian serupa dengan superpower SS Rank. Mendengar itu, Jingming hanya tersenyum lalu melanjutkan tantangannya menuju lantai 26. Di sana, 5 Fierce Beast tier 4 langsung mengepungnya. Tanpa ragu, Jingming mengaktifkan Thunder God Finger. Seketika petir raksasa menghantam arena. Ledakan dahsyat kembali terjadi, menghancurkan seluruh beast dalam sekali serangan. Setelah beristirahat selama 3 menit, Jingming akhirnya memasuki lantai 27. Namun kali ini lawannya jauh berbeda. Seekor Earth Black Wolf tier 5 lower telah menunggunya dengan 2 kemampuan khusus, Earth Wall dan Earth Block. Begitu pertarungan dimulai, Black Wolf langsung menyerang tanpa henti hingga membuat Jingming terdesak. Thunder God Finger maupun Divine Thunder ternyata belum mampu menjatuhkan monster tersebut. Akhirnya Jingming memilih bertarung menggunakan kekuatan fisik sepenuhnya.
Serangan demi serangan terus dilancarkan. Pertarungan sengit berlangsung hampir 20 menit. Hingga akhirnya, Black Wolf berhasil dikalahkan. Bahkan Eva mengakui bahwa kemampuan bertarung Jingming benar-benar luar biasa. Setelah beristirahat sejenak, Jingming memutuskan melanjutkan ujian ke lantai 28. Saat itu, seluruh mahasiswa kembali dibuat gempar. Battle Power Jingming kini telah menembus angka 1 juta poin. Dekan yang hanya bisa tersenyum bangga. Sementara Ling Xuang juga merasa puas melihat perkembangan murid andalannya. Namun ujian terakhir ternyata jauh lebih mengerikan. Begitu memasuki lantai 28, Jingming langsung dikepung 5 Earth Black Wolf Tier 5 sekaligus. Meski sudah berjuang sekuat tenaga, jumlah musuh yang terlalu banyak membuatnya kewalahan. Pada akhirnya, seluruh tubuh Jingming diterkam oleh kawanan Black Wolf. Eva pun menyatakan bahwa Su Jingming gagal menyelesaikan lantai 28. Meski demikian, pencapaiannya sudah cukup untuk merebut posisi peringkat pertama, Battle Power Leaderboard, lengkap dengan hadiah 2.000 poin setiap 3 bulan. Saat keluar dari virtual space, puluhan mahasiswa telah menunggunya. Sorak-sorai langsung menggema memenuhi training hall. Thunder Emperor. Thunder Emperor. Julukan baru itu kini benar-benar diakui oleh seluruh universitas Modu. Tak lama kemudian, Song Qiyun datang menghampiri dan menantang Jingming untuk bertanding. Sementara di lantai 2 gedung bimbingan, Yao Fang, Kong Shi, dan anggota tim lainnya mulai mendiskusikan sosok mahasiswa baru yang berhasil merebut puncak, Battle Power Leaderboard. Dan tidak lama setelah itu, Su Jingming pun memasuki ruangan tersebut, menandai awal pertemuannya dengan para petarung terkuat Universitas Modu. Seluruh anggota tim inti Universitas Modu akhirnya berkumpul untuk persiapan menghadapi Liga Perguruan Tinggi Nasional. Di hadapan semua peserta, dekan yang memperkenalkan susunan tim yang terdiri dari 8 orang, 5 anggota inti dan 3 pemain cadangan. Posisi wakil kapten diisi oleh Kong Shi, pemilik superpower A-Rank tipe Enhancement, Iron Giant Bear. Kemudian ada Shen Dongling dengan Demon Moon, Blood Fox, Yao Fang sang pengguna elemen es Extreme Frost Soul, serta Guan, pengguna superpower support Myriad Spiral Spirit Light. Sementara pemain cadangan terdiri dari Tao Guan, Li Changfeng, dan Su Royun. Masing-masing memiliki kemampuan A-Rank yang tak kalah hebat. Terakhir, dekan yang memperkenalkan sang kapten, Su Jingming, pemilik superpower SS Rank All Heaven Divine Thunder. Mendengar kata SS Rank, seluruh anggota tim langsung tercengang. Mereka tak menyangka superpower Jingming telah berevolusi dari S-Rank menjadi SS Rank. Untuk saling mengenal kemampuan masing-masing, dekan yang mengeluarkan berbagai senjata dan meminta setiap anggota menunjukkan superpower serta battle skill mereka. Sebagai kapten, Jingming mendapat giliran pertama. Satu demi satu teknik diperlihatkannya hingga membuat semua anggota terpukau. Namun saat Jingming mengeluarkan Thunder God Finger, seluruh ruangan langsung terdiam. Aura petir emas yang luar biasa membuat semua orang benar-benar menyadari mengapa Ling Xuang memilihnya sebagai kapten tim. Tak lama kemudian, Guan meminta izin untuk mencoba kemampuan support miliknya kepada Jingming. Begitu buff diaktifkan, Battle Power Jingming langsung meningkat sekitar 30%. Melihat hasil tersebut, dekan yang mengakhiri latihan hari itu. Seluruh anggota dipersilakan pulang, sementara Jingming diminta tetap tinggal. Dekan yang kemudian menjelaskan bahwa Liga Nasional menggunakan sistem round robin, di mana setiap universitas harus bertanding melawan seluruh peserta lainnya. Karena itu, sebagai kapten, Jingming harus selalu berada di lapangan selama kompetisi berlangsung. Jingming pun menerima tanggung jawab tersebut tanpa ragu. Setelah latihan selesai, ponsel Jingming tiba-tiba berdering. Ternyata Song Qiyun memintanya datang ke asrama. Sesampainya di sana, Qi Dongsha langsung mengantarnya menuju ruang latihan di lantai 2. Namun begitu membuka pintu, Jingming langsung terpaku. Song Qiyun sedang mengenakan battle suit terbaru buatan Extreme Tech. Melihat ekspresi Jingming yang salah tingkah, Song Qiyun hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ia ingin mencoba perlengkapan barunya. Tak lama kemudian, keduanya pun melakukan latihan tanding. Meski Song Qiyun mengerahkan seluruh kemampuannya, ia tetap tidak mampu mengalahkan Jingming dan akhirnya menyerah. Setelah latihan selesai, suasana mendadak berubah menjadi canggung. Song Qiyun menatap Jingming lalu bertanya, "Apakah kau menyukaiku?" Tanpa berpikir panjang, Jingming menjawab, "Tentu saja." Jawaban itu membuat Song Qiyun tersenyum bahagia.
Namun ia kembali memberi pertanyaan yang membuat Jingming semakin gugup. Kalau senior Jiang Chuxuan, dengan jujur Jingming menjawab, walaupun aku mencintainya, belum tentu dia menyukaiku. Seketika Song Chiyun memanggil seseorang dari balik ruangan. Ternyata sejak awal, Jiang Chuxuan sudah mendengar seluruh percakapan mereka. Di luar dugaan, Jiang Chuxuan menerima perasaan Jingming. Dalam sekejap, Jingming yang awalnya datang hanya untuk latihan, justru pulang dengan dua kekasih sekaligus. Bahkan dalam hati ia hanya bisa tersenyum pasrah. Keesokan harinya, Jingming kembali berburu bis di Source Water Wild Zone. Di tengah perjalanan, ia menemukan bunga langka khas wilayah tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang. Hari berikutnya, Jingming datang menemui Ling Xuang dan memberikan bunga itu sebagai hadiah. Ling Xuang menerimanya dengan senyum tipis, lalu membalasnya dengan memberikan 10 tiket pertandingan Liga Nasional. Jingming segera menghubungi bibinya untuk menawarkan beberapa tiket tersebut. Setelah itu, ia juga menemui Song Kyuyun dan Jiang Chuxuan, memberikan bunga yang sama beserta tiket pertandingan kepada keduanya. Sebelum keberangkatan, Jingming menyempatkan diri mengunjungi perpustakaan Battle Skill. Ia meminta Eva menampilkan seluruh teknik petir berperingkat S dan A. Tanpa ragu, Jingming memilih Thunder Piercing Demon Slaying Spear berperingkat S rank serta Thunder Shadow Body berperingkat L rank. Berkat bakat luar biasanya, kedua teknik itu berhasil ia kuasai hanya dalam waktu singkat. Dan akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Tim Universitas Modu resmi berangkat menuju Universitas Qingjing untuk mengikuti Liga Perguruan Tinggi Nasional. Pertarungan para jenius terbaik dari seluruh negeri akhirnya akan segera dimulai. Setelah menempuh perjalanan jauh, Xu Jingming bersama Rektor Ling Xuang dan tim Universitas Modu akhirnya tiba di kota Qingjing, tempat berlangsungnya Liga Nasional Perguruan Tinggi. Kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh kepala sekolah Xu sebagai tuan rumah. Namun suasana ramah itu tidak berlangsung lama. Saat menuju tempat makan siang, berbagai tim dari universitas lain mulai membicarakan sekaligus meremehkan Universitas Modu. Sorotan terbesar tentu saja tertuju kepada Xu Jingming, mahasiswa baru yang tiba-tiba ditunjuk sebagai kapten tim. Tak lama kemudian, Kapten Universitas Jingda, Wang Qi, datang menghampiri Jingming. Ia mengulurkan tangan untuk berkenalan, tetapi setelah berjabat tangan, Wang Qi langsung pergi tanpa berkata apapun. Sikap itu jelas merupakan bentuk penghinaan yang dibungkus dengan sopan. Meski begitu, Jingming sama sekali tidak terpancing emosi. Ia memilih mengabaikan provokasi tersebut dan mengajak seluruh anggota tim menikmati makan siang seperti biasa. Di tempat lain, sepupu Jingming, Kiki, bersama temannya baru saja tiba di kota Qingjing menggunakan kereta cepat. Saat sedang mencari keberadaan Jingming, mereka dihampiri seorang mahasiswa bernama Ke Liang yang dengan percaya diri meminta nomor kontak Kiki. Karena tidak mengenalnya, Kiki langsung menolak dengan sopan. Namun penolakan itu justru membuat Ke Liang tersinggung. Ia mulai mengeluarkan kata-kata kasar hingga membuat teman Kiki tidak terima. Suasana pun memanas, bahkan Ke Liang menantang mereka untuk bertarung. Untungnya teman-teman Ke Liang segera menenangkan keadaan. Mereka mengingatkan bahwa membuat keributan sebelum kompetisi hanya akan merusak nama baik universitas mereka. Saat Ke Liang hendak pergi, tanpa sengaja ia berpapasan dengan Xu Jingming yang baru datang. Begitu mengetahui orang itulah yang telah menghina sepupunya, Jingming langsung menghajarnya tanpa memberi kesempatan melawan. Teman-teman Ke Liang segera memprotes tindakan tersebut. Mereka merasa tidak pernah mencari masalah dengan Jingming. Dengan tenang, Jingming menjawab, "Memang kalian tidak punya masalah denganku, tapi kalian sudah mengganggu sepupu dan temanku." Mendengar jawaban itu, wajah Ke Liang langsung berubah pucat. Tidak lama kemudian, Kapten Universitas Baishan, Ji Hui, datang bersama anggota timnya. Ia memperingatkan Jingming agar segera meminta maaf. Jika tidak, ia akan melaporkan kejadian ini ke Biro Pendidikan dan berusaha mendiskualifikasi Universitas Modu dari Liga Nasional. Namun ancaman itu sama sekali tidak membuat Jingming gentar. Ia tetap berdiri tenang hingga akhirnya tim Baishan memilih meninggalkan lokasi. Di perjalanan pulang, para anggota Baishan bertanya mengapa Ji Hui tidak benar-benar melaporkan Jingming. Ji Hui hanya menggeleng. Universitas Modu adalah salah satu universitas terbaik. Hal sekecil ini tidak mungkin membuat mereka didiskualifikasi. Yang justru aku khawatirkan adalah kalau Jingming membalas dendam kepada kita saat pertandingan nanti.
Mendengar penjelasan itu, seluruh anggota tim Baishan langsung terdiam. Mereka bahkan mulai menyalahkan Keliang karena telah menyeret seluruh tim ke dalam masalah besar. Setelah itu, Kiki mengajak Jingming untuk mengantarnya ke penginapan yang mereka sewa selama di kota Qingjing. Namun Jingming meminta mereka menunggu sebentar karena seseorang yang penting akan segera datang. Tak lama kemudian, Song Kyuyun bersama Ki Dongsha muncul. Jingming pun memperkenalkan Song Kyuyun sebagai kekasihnya kepada Kiki dan teman-temannya. Setelah saling berkenalan, mereka dijemput oleh ajudan keluarga Song dan menghabiskan waktu bersama. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Liga Nasional Perguruan Tinggi resmi dibuka. Satu demi satu universitas memasuki arena pertandingan. Pembawa acara menjelaskan aturan kompetisi, sekaligus hadiah besar yang menanti sang juara. Tak lama kemudian, pertandingan pertama resmi diumumkan. Universitas Modu melawan Universitas Baishan. Begitu nama kedua tim dipanggil, seluruh penonton langsung bersorak. Banyak yang penasaran, apakah mahasiswa baru bernama Xu Jingming benar-benar layak menjadi kapten tim Modu. Jingming melangkah naik ke arena dengan tatapan tenang. Di sisi lain, para anggota Baishan mulai kehilangan kepercayaan diri. Insiden kemarin masih membekas di benak mereka. Mereka sadar peluang menang sangat kecil. Tetapi demi menjaga kehormatan universitas, mereka tetap memutuskan bertarung habis-habisan. Begitu pertandingan dimulai, Xu Jingming langsung maju seorang diri menghadapi seluruh tim Baishan. Melihat tindakan nekat itu, anggota Baishan justru merasa inilah kesempatan terbaik untuk menjatuhkan kapten Universitas Modu. Namun mereka belum sadar bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Melihat tindakan Xu Jingming yang maju sendirian, seluruh tim Baishan langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Para penonton pun ramai berkomentar. Banyak yang menganggap Jingming terlalu sombong karena berani melawan satu tim sendirian. Namun semua anggapan itu langsung terpatahkan. Seluruh serangan yang mengarah kepadanya berhasil ditahan dengan sangat mudah. Kapten Baishan, Ji Hui, segera mengeluarkan battle skill andalannya, Fury Slash, dan menebaskan pedangnya dengan seluruh kekuatan. Tetapi Jingming hanya mengangkat tombaknya untuk menahan serangan itu. Benturan dahsyat terjadi hingga pedang Ji Hui terpental jauh. Belum sempat mereka bereaksi, dua anggota Baishan kembali maju menyerang dari arah berbeda. Jingming langsung membalas menggunakan Divine Thunder. Petir emas menyambar seketika. Disusul ledakan besar yang membuat kedua lawannya terpental keluar arena. Tanpa memberi kesempatan, Jingming kembali mengaktifkan Thunder Prison. Ledakan petir kembali mengguncang arena dan dua anggota Baishan lainnya langsung tumbang dalam sekejap. Di saat yang sama, Kongxi dan Shen Dongling bergerak menyerang Ji Hui. Menghadapi serangan bertubi-tubi dari ketiga orang itu, Ji Hui akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan telak bagi Universitas Modu. Di tribun Fight IP, kepala sekolah, Su bersama asistennya terdiam melihat kekuatan Jingming yang jauh melampaui perkiraan. Ia segera meminta Eva menganalisis superpower milik Xu Jingming. Tak lama kemudian, hasil analisis diumumkan. Superpower All Heaven Divine Thunder telah berevolusi menjadi SS Rank. Pengumuman itu langsung membuat seluruh arena gempar. Para dekan, rektor, hingga ketua tim dari berbagai universitas mulai membicarakan nama Xu Jingming. Di ruang istirahat, dekan yang memberikan ucapan selamat sekaligus mengevaluasi jalannya pertandingan. Tak lama kemudian, Rektor Ling Xuang datang menemui mereka. Ia memberitahu bahwa rahasia SS Rank milik Jingming kini sudah diketahui banyak pihak. Karena itu, jika suatu saat Jingming membutuhkan bantuan apapun, ia diminta segera menghubunginya. Melihat perhatian khusus dari Rektor Ling, beberapa anggota tim mulai berbisik dan merasa iri dengan kedekatan keduanya. Namun Kongxi langsung memperingatkan mereka. Kalian berani sekali membicarakan Jingming dan Rektor Ling dalam jarak sedekat ini. Benar saja, Ling Xuang perlahan menoleh dengan tatapan dingin. Seketika seluruh ruangan langsung hening. Di tempat lain, kepala sekolah Xu juga sedang mengadakan rapat bersama para pelatih dan kapten tim. Ia menegaskan bahwa superpower Xu Jingming bukan lagi S-Rank, melainkan SS Rank. Mendengar kabar itu, Wang Qi dan seluruh anggota tim Universitas Jingda langsung terkejut. Mereka akhirnya menyadari bahwa lawan yang akan mereka hadapi jauh lebih berbahaya dari perkiraan. Perdebatan mengenai SS Rank Jingming pun terus berlanjut. Meski begitu, Wang Qi tetap percaya diri mampu mengalahkannya. Sementara kepala sekolah,
Su hanya berharap murid terbaiknya mampu menghentikan kebangkitan Universitas Modu. Sementara itu, berita mengenai kemunculan superpower SS Rank milik Xu Jingming dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Thunder Martial Hall, Violent Bear Martial Hall, berbagai organisasi besar, bahkan media nasional ikut memberitakannya. The Heavenly Azure Dragon, Sao, Liu bersama anggota dewan. Wang Jun juga mulai membahas nama Xu Jingming yang semakin terkenal. Tak lama kemudian, pembawa acara kembali mengumumkan dimulainya pertandingan kategori individu yang diikuti oleh 32 peserta dari 10 universitas terbaik. Tu Jingming, Kong Shi, dan Shen Dongling sempat berdiskusi mengenai jadwal pertandingan mereka sebelum akhirnya nama Xu Jingming dipanggil lebih dulu. Sorakan penonton langsung memenuhi arena. Lawan pertamanya adalah Zhou Chao dari Universitas Jingcheng. Begitu pertandingan dimulai, Zhou Chao langsung terbang tinggi ke udara, lalu melepaskan teknik Wind Blade Slash. Namun Jingming dengan santai menghindari seluruh serangan tersebut. Ia kemudian membalas dengan menciptakan badai petir yang memenuhi arena. Merasa terdesak, Zhou Chao kembali terbang lebih tinggi untuk menghindarinya. Tetapi Jingming sudah lebih dulu melemparkan petir emas miliknya ke arah langit. Zhou Chao buru-buru mengaktifkan Wind Guard Barrier sebagai pertahanan terakhir. Sayangnya, pertahanan itu hancur seketika. Petir emas menembus penghalang tersebut dan menghantam tubuh Zhou Chao hingga dadanya terluka parah. Di hadapan ribuan penonton, Xu Jingming kembali membuktikan bahwa gelar Thunder Emperor bukanlah sekedar julukan. Bagaimana kelanjutan perjalanan Xu Jingming? Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Komik Timur agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ain't nobody iller, beating on my chest like a fucking gorilla. Grew up on a tribe called Quest and Jay Dilla, but the Mac taught me how to swing.